Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Darussalam SE AKCE MSI LLM International Tax selaku Managing Partner DDTC, Bapak Dani Septriadi SE MSI LLM International Tax selaku Senior Partner DDTC, Bapak B. Bawono Kristiaji SE MSE MSc IBT Edit selaku Tax Partner Tax Research and Training Services DDTC. Pembicara kita Bapak Hatta Ridho SOS MSP selaku Kepala Laboratorium Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, dan tak lupa juga Bapak dan Ibu para peserta webinar yang saya hormati. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di seri ke-8 webinar series DDTC dengan perguruan tinggi mitra. Webinar series ini diselenggarakan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun DDTC yang ke-13 yang jatuh pada tanggal 20 Agustus mendatang. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lenida Ayumi, peneliti di DDTC. Pada kesempatan hari ini senang sekali diberikan kesempatan untuk menjadi moderator dan memandu jalannya acara webinar kita. Seperti yang tadi disampaikan, bahwa webinar ini merupakan seri ke-8 dari 14 webinar yang telah dan juga masih akan diselenggarakan untuk menyambut Hari Ulang Tahun DDTC yang ke-13. Nah, dalam penyelenggaraannya, DDTC menggandeng beberapa perguruan tinggi mitra yang sebelumnya telah memiliki kontrak kerjasama pendidikan dengan DDTC. Pada kesempatan hari ini, kami sangat senang sekali dapat menyelenggarakan webinar bersama Universitas Sumatera Utara. Sebagai informasi, saat ini terdapat 26 perguruan tinggi yang telah bermitra dengan DDTC. Kerjasama pendidikan ini merupakan wujud nyata dari salah satu misi DDTC, yaitu untuk menghilangkan asimetri informasi bagi masyarakat pajak Indonesia. Jadi bagi perguruan tinggi yang berminat untuk menjajaki kerjasama pendidikan, DDTC akan selalu terbuka dan selalu senang pastinya. Kembali lagi ke topik webinar kita pada kali ini yang mengusung spektrum permasalahan dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah di Sumatera Utara. Ini topik yang sangat menarik, sangat krusial, dan juga spesifik bisa dibilang seperti itu. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang sebelumnya telah menyaksikan webinar DDTC Jumat lalu, kita juga telah membahas mengenai tipologi persoalan optimalisasi pajak daerah. Nah, pada hari ini kita akan lebih dalam lagi memahami hulunya dulu, yaitu apa saja sih permasalahan dalam pemungutan dan juga pemajakan di daerah. Nah, nantinya kita akan mengupas isu tersebut, pastinya dengan narasumber kita yang luar biasa. Namun sebelumnya, untuk membuka webinar ini, kita akan saksikan bersama opening speech yang akan disampaikan oleh Bapak B. Bawono Kristiaji, selaku Partner Tax Research and Training Services di DDTC. Kepada Bapak Aji, kami persilahkan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Ayumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Darussalam SEAK CEMSI LLM Intex selaku Managing Partner di DDTC. Yang saya hormati pula dan saya ingin saya sapa atas kedatangannya Bapak Hatta Ridho SOS MSP selaku Kepala Laboratorium Perpajakan D3 Administrasi Perpajakan di Universitas Sumatera Utara, para hadirin undangan dan juga Bapak Ibu sekalian para peserta. Senang sekali bisa membuka webinar ini. Terima kasih atas kesempatannya saya diberikan waktu untuk bisa sharing atau menyapa dan yang pasti saya ingin menyapa dulu nih kepada Pak Hatta Ridho. Apa kabar Pak? Semoga dalam keadaan baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya. Baik Pak Bawono, demikian juga Pak Bawono dan rekan. Amin. Terima kasih Pak. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya antara DDTC dan juga Universitas Sumatera Utara yang telah kami lakukan selama setahun terakhir. Semoga kerjasama ini berbuah manis dan juga bermanfaat tidak hanya baik ke kedua belah pihak, tapi juga masyarakat perpajakan secara umum. Jadi kita nantikan kembali Pak kerjasama di masa yang akan datang. Untuk topik pada pagi hari ini, tadi Mbak Ayumi juga sudah sharing mengenai
bahwa kalau Bapak Ibu ada yang mengikuti webinar kami pada minggu lalu yang dibawakan oleh Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Jadi pada webinar minggu lalu mungkin lebih kepada secara umum bagaimana teori dan juga bagaimana praktiknya seperti itu dalam optimalisasi pajak daerah di Sukabumi waktu itu. Nah, pada hari ini kami atau kita semua pasti tidak sabar lagi untuk melihat dan juga mendengarkan paparan dari Bapak Hatta Ridho sebenarnya lebih kepada studi kasus mengenai bagaimana nantinya spektrum permasalahan dan pungutan pajak maupun retribusi daerah di Sumatera Utara, dan saya lihat nanti juga akan mengerucut juga di kota Medannya seperti itu ya. Nah, jadi memang kalau saya bisa rangkum sedikit atau memberikan pengantar sedikit, memang persoalan pertama yang kita lihat dari di masalah pungutan pajak dan retribusi adalah bagaimana targetingnya seperti itu ya. Jadi kalau kita atau melihat tren secara umum mengenai bagaimana setiap daerah menetapkan target yang disusun dalam APBD-nya, ini juga cukup menarik karena umumnya ada volatilitas gitu ya antar waktu. Jadi ini tidak seperti tren yang kita lihat di pemerintah pusat gitu ya, yang biasanya targetingnya itu juga selalu meningkat terus antar waktu. Tapi kalau di daerah nih biasanya bisa jadi malah tahun ini turun, tahun depan naik dan sebagainya. Dan ini juga nantinya ini berimplikasi kepada bagaimana optimalisasinya, bagaimana penegakan hukumnya, bagaimana terobosan-terobosan yang dilakukan dalam mencapai target tersebut. Nah, ini tentunya menarik karena kalau kita melihat tax base di daerah ini juga sedikit banyak berbeda dengan apa yang ada di pusat gitu ya. Jadi kalau kita melihat di pemerintah provinsi ini nanti ada 5 jenis pajak daerah, retribusinya bisa bermacam-macam. Kalau misalkan di kabupaten kota ada sekitar 11 pos pajak daerah yang bisa dipungut. Nah, lalu bagaimana nantinya kita melihat di Sumatera Utara studi kasusnya, persoalan apa yang ditemukan. Nah, ini tentu saja sangat menarik karena Sumatera Utara bisa juga kita pandang sebagai provinsi atau daerah yang juga PDRB per kapitanya juga cukup tinggi gitu ya jika kalau dibandingkan dengan kawasan yang lain seperti itu di Indonesia. Lalu bagaimana persoalan-persoalannya, pastinya kita semua sudah tidak sabar menunggu paparan dan penjelasan dari Pak Hatta Ridho. Jadi saya akan serahkan kembali ke Ibu Moderator dan akhir kata saya mengucapkan selamat mengikuti webinar dan khusus untuk Bapak Hatta Ridho dan rekan-rekan dari Universitas Sumatera Utara, kami mengharapkan kerjasama yang lebih strategis kembali di masa yang akan datang. Itu saja mungkin pengantar dari saya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Aji atas penyampaian opening speech-nya. Semoga kerjasama kita terus langgeng ya Pak Hatta ya, dan juga memberikan pengaruh besar kepada masyarakat pajak Indonesia. Nah, tadi kalau diibaratkan sepertinya webinar ini sebagai, kalau misalnya diibaratkan penelitian itu sebagai penelitian kualitatif gitu ya, atau studi mendalam yang berbasis pengalaman empiris dari Provinsi Sumatera Utara sendiri. Menarik sekali. Tadi juga kata kunci permasalahannya adalah bagaimana daerah menetapkan target penerimaan pajak yang pada akhirnya juga berkorelasi dengan atau berhubungan erat dengan bagaimana sih upaya optimalisasi Pemda terkait dengan penerimaan pajak tersebut. Nah, ini akan menjadi pemantik diskusi kita yang sangat menarik. Langsung saja kita memasuki sesi pemaparan materi. Mungkin kita sapa kembali ya narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Hatta Ridho. Pagi Pak Hatta. Pagi Mbak Ayumi. Ya, gimana Pak kabarnya Pak? Horas Pak, Horas. Horas. Ya, semangat ya Pak baik. Ya pagi ini ya. Oke, baik. Nah, sebelum Bapak Hatta menyampaikan materinya, saya akan bacakan terlebih dahulu CV dari Bapak Hatta Ridho, yang tadi juga telah disebutkan bahwa Bapak Hatta saat ini menjabat sebagai Kepala Laboratorium Perpajakan FISIP Universitas Sumatera Utara.
Selain itu, Bapak Hatta Ridho juga menjabat sebagai Ketua Tech Center Universitas Sumatera Utara. Betul ya, Pak ya? Benar. Pak Hatta Ridho menamatkan S2-nya di Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara dan juga mendapatkan gelar doktornya pada program studi pembangunan di Universitas Sumatera Utara pula. Wah, ini alumni 3 kali sepertinya ya, Pak ya. Nah, Pak Hatta sendiri juga aktif dalam melakukan berbagai penelitian, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah. Yang spesifiknya lagi adalah di Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, Bapak Hatta juga sudah berpengalaman untuk menjadi narasumber atau pemateri pada acara-acara pelatihan, FGD, serta juga talk show media yang terkait dengan isu-isu pajak dan pembangunan. Bapak Hatta juga telah dipercaya untuk menjadi tenaga ahli pada tim survei IKM BPPRD Kota Medan pada tahun lalu. Luar biasa sekali. Nah, sebelum memulai pemaparan, perlu saya infokan bahwa seluruh informasi detail terkait dengan penyelenggaraan webinar terdapat di dashboard peserta yang dapat diakses di academy.ddtc.co.id/dashboard. Nantinya kami akan memberikan slide pemaparan materi dari pembicara dan juga e-certificate di dashboard tersebut. Yang sebelumnya peserta perlu memberikan feedback terkait penyelenggaraan webinar yang formnya juga tersedia di dashboard. Jadi pastikan Bapak dan Ibu, para peserta juga mengecek selalu dashboard masing-masing. Dan e-sertifikat akan diberikan kepada peserta pada H+1 penyelenggaraan atau esok hari. Jadi pastikan untuk selalu mengecek dashboardnya. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi pemaparan materi. Pak Hatta tadi juga Mas Aji dan kita semua sepertinya sudah penasaran nih ya, bagaimana sih sebenarnya permasalahan pemungutan pajak dan retribusi di Sumatera Utara sendiri, dan juga mengapa nih disebutnya spektrum gitu. Spektrum kan berarti kan luas seperti itu ya, mungkin multidimensi juga. Silahkan Pak Hatta untuk memberikan pemaparannya dalam waktu 45 menit ke depan ya Pak ya. Ya, silahkan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Ayumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Darussalam, Managing Partner dari DDTC, Pak Dani, Senior Partner DDTC, Pak Bawono, yang merupakan Partner Tax Research and Training Services DDTC, Mbak Ayumi, Mbak Eni, dan jajaran pelaksana dari DDTC. Serta yang saya banggakan para peserta webinar sekalian. Sebelumnya, izinkanlah saya mengucapkan selamat ulang tahun atas anniversary ke-13 dari DDTC. Mudah-mudahan prestasi yang telah ditorehkan di level internasional maupun nasional itu bisa ditingkatkan di masa yang akan datang. Dan kontribusinya kepada bangsa dan negara, kontribusi pemikiran, pengetahuan itu bisa meningkatkan kualitas perpajakan baik di tingkat nasional maupun di internasional maupun di daerah. Kita mengucapkan terima kasih atas kepercayaan DDTC untuk menjalin kerjasama dengan Sumatera Utara, dan hari ini saya dipercaya untuk menyampaikan sebuah tema yang spesifik ya menurut Pak Bawono dan Mbak Ayumi, yaitu spektrum permasalahan dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah Sumatera Utara. Tentunya tadi seperti kata Mbak Ayumi, spektrum ini tentu tidak hanya sekedar teori dan juga bagaimana regulasi dan implementasi, tapi bagaimana kita bisa berdiskusi dan mengungkapkan ekosistem sekitar perpajakan di daerah, sehingga kedepannya kita bisa untuk sama-sama mentransfer informasi dari best practice daerah lain, dan kemudian bagaimana supaya perpajakan di daerah lebih berdaya lagi dan lebih berkontribusi bagi daerah. Baik, kita mulai dari slide pertama. Sebelumnya saya gambarkan sedikit tentang Provinsi Sumatera Utara itu ya, provinsi dengan penduduk keempat terbesar di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, dengan penduduk sebanyak 15 juta. Tahun 2019 14.900.000, lebih tepatnya sekian, tapi kita bulatkan ke 15 juta. Dan seperti disinggung Pak Bawono tadi, itu PDRB-nya ya cukup 55,5 juta pendapatan per kapita, berarti di atas PDKP itu ya.
perkembangan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara sendiri seperti yang tadi disebutkan Pak Bawono, ada masalah di targeted karena kalau kita lihat targetnya itu fluktuatif. 2013 9 triliun, 2014 turun 8, 2015 turun sedikit, 2016 naik lagi, 2017 baru naik, 2018 naik. Jadi sangat mengundang pertanyaan, menggelitik kenapa penentuan targetnya bisa sedemikian sementara beberapa jenis pajak yang itu kan official assessment itu sudah sebenarnya terdata seperti PKB. Sementara untuk tahun 2019 ini ya target itu 14,3 triliun itu meningkat lagi. Realisasi 13,8 triliun atau 93,23%. Ya. Sementara dari sisi PAD-nya itu realisasi 5,76 triliun. Kalau tax ratio Provinsi Sumatera Utara sebenarnya cukup tinggi, ya. Saya lihat dari DDTC News. Ya. Dari data yang ditampilkan oleh DDTC News bahwa tax ratio Provinsi Sumatera Utara sebenarnya 1,63. Itu tahun 2018 itu yang ketiga tertinggi. Jadi sebenarnya tax ratio tinggi. Tapi kenapa belum berani untuk menetapkan target kan seperti itu. Dari situ mungkin yang jadi pemantik untuk diskusi kita nanti. Berikutnya. Next slide. Jadi kalau dibandingkan dengan provinsi area Sumatera, di Sumatera itu ada 10 provinsi dengan penduduk yang sedemikian besar, tentu saja potensi pajaknya, penerimaan pajak juga besar. Jadi Sumatera Utara tetap lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya di area Sumatera. Next. Khusus pajak daerah Provinsi Sumatera Utara, realisasinya pada tahun 2018 itu sebanyak 5,2 triliun. Dari target 5,214, realisasi 5,219 dan ini dari persentasenya 100,09%. Kalau kita breakdown, kita next slide-nya. Next. Nah ini kalau kita breakdown lagi, itu dari per jenis pajaknya, PKB dan BPNKB tetap merupakan primadona. Dia mencapai persentase 118,34%. Sementara pajak bahan bakar kendaraan bermotor itu 112,05%, pajak air permukaan 7,64%, sangat timpang. Gitu. Dan pajak rokok 89,55%. Semua ada penjelasannya. Ini yang menarik, yang berikutnya. Dari sini kita bisa lihat bagaimana penerimaan pajak daerah dalam periode 2013 sampai 2018 itu memang terlihat ada peningkatan, tapi sangat fluktuatif. Ada problem pada penentuan target. Capaian realisasinya itu 118,34% sesuai data tadi. Namun ternyata hingga triwulan keempat sampai akhir 2018 pun ternyata masih ada 4 juta dari 5 juta lebih atau hampir 96 juta kendaraan bermotor yang masih menunggak. Nah, dari 4 juta sekian itu 3,5 jutanya adalah kendaraan bermotor roda 2. Jadi sebenarnya jumlah itu hanya dihasilkan dari 1.592.977 kendaraan bermotor yang telah lunas. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa ada masalah dalam pemungutan PKB ini. Walaupun mencapai target melebihi 100%, tapi ternyata potensinya jauh lebih besar lagi. Potensinya yang belum terpungut. Karena itu kita melihat bahwa penegakan hukum pajak PKB ini masih lemah. Walaupun di official assessment. Tapi dari 33 kabupaten kota ada 33 samsat. 2 diantaranya di Medan, Samsat Medan Utara dan Medan Selatan. Itu dari 1,9 triliun perolehannya, itu 1,2 ada di Medan. 1,2 triliun itu diperoleh di Medan.
Jadi di daerah ini kebanyakan kendaraan roda 2 ini tidak terpungut ya, tidak berhasil dipungut ya karena kantor Samsat di sana mungkin ya tidak punya aparat penegak hukum. Sama kita tahu kalau disebut penegak hukum perda itu ya sebenarnya Satpol PP. Tentu saja kalau kita ke Samsat kita tidak akan menjumpai Satpol PP di sana. Yang ada itu di Medan atau di kantor gubernur itu. Tapi kalau di Samsat di daerah di Nias itu kita akan perlu Satpol PP. Nah, sehingga di sini menyangkut kewenangan beda dengan STNK. Ya, kalau STNK ya bisa polisi lalu lintas itu melakukan razia kelengkapan administrasi. Tapi dalam hal pajak daerah dia kan tidak punya kewenangan Satlantas itu walaupun bagian dari Samsat itu. Nah, jadi inilah masalahnya tentang PKB. Next nih. Lalu dari tabel tadi juga kita lihat yang 7,4% tadi, itu kenapa pajak air permukaan itu sangat jauh dia untuk mencapai target. Itu karena PT Analum belum mampu memenuhi kewajiban utangnya. Jadi sengketa itu dimulai ketika PT Analum itu dari kepemilikan dari investor dari Jepang, tapi kemudian beralih tahun 2013 menjadi BUMN. Menjadi BUMN, pada saat itu dimulailah sengketa mengenai jumlah besaran. Ada beda persepsi, PT Nalum beranggapan bahwa harga dasar yang dikenakan itu harus sebesar 75 per kWh karena dia merupakan BUMN gitu, kira-kira begitu. Namun ternyata dasar hukum yang dikemukakannya itu pasal 9 ayat 3 Pergubsu, Peraturan Gubernur Sumatera Utara nomor 24 2011, itu hanya tentukan BUMD. Kita lihat lagi peraturan di atasnya ada Permendagri nomor 12 tahun 2002 itu untuk BUMN yang secara eksplisit disebutkan nama BUMN yaitu PT Pertamina dan PT PLN. Nah, jadi sehingga tidak bisa menikmati misalnya harga dasar air yang 100 meter per kubik ini, jadi dia dibebankan yang 1000 meter per kubik. Jadi kalau dikapitalisasi, maka sekarang utangnya ada 2013 sampai 2020 sekarang itu mencapai lebih dari 2,3 triliun. Itu pun yang putusan MK itu hanya sampai pada tahun 2017. Ya, maaf, bukan MK, Pengadilan Pajak ya. Pengadilan Pajak itu dari putus sengketanya. Jadi dilemanya di mana? Dilemanya sementara PT Nalum ini adalah induk holding dari BUMN perdagangan, pertambangan. Ya, dia mendapat misi untuk memproduksi 500.000 ton aluminium untuk mengurangi ketergantungan terhadap ekspor aluminium ini dari luar negeri. Sehingga Komisi 6 DPR RI itu sudah menyatakan bahwa ini sangat berat ini kalau memang seluruh produksinya hanya untuk membayar hutang, maka dia tidak akan mungkin bisa produktif, tidak bisa menjalankan roda produksinya. Sementara kita lihat berita lain juga PT Nalum ini cukup lincah bahkan mampu menjadi koordinator dari konsorsium untuk mengakuisisi PT Freeport. Jadi di situ ada permasalahan, ada kepentingan nasional untuk yang diberikan kepada PT Nalum, tapi begitu dia menjadi BUMN, dia juga terbebani oleh utang pajak air permukaannya sebesar hampir 2,3 triliun. Dan itu kalau dilanjutkan lagi hitungannya sampai 2020 tentu dia akan lebih besar dari itu. Jadi ini dilema yang kedua tentang PT Nalum, pajak air permukaan. Next. Berikutnya. Nah, sekarang kita ambil case di Kota Medan. Nah, Kota Medan ini saya ambil sumbernya itu dari DC News, ya. Ini sangat mudah untuk diakses ya. Kota Medan itu kota ke-3 atau ke-4 terbesar di Indonesia. Kalau dari dulu kota ke-3, ya. Tapi kok penduduknya itu lebih banyak Bandung dari Medan. Ya, 3
juta penduduknya, berarti 20% dari penduduk Sumatera Utara itu ada di Kota Medan. PAD-nya 1,7 triliun, sementara total pendapatan daerahnya 4,4 triliun. Dengan demikian, dana perimbangan masih mendominasi sebesar 48,14%. Dari pendapatan daerah itu, penerimaan pajak daerah mencapai 1,37 triliun pada tahun 2018 atau 78,76% dari PAD. Ini kalau kita lihat penerimaan pajak daerahnya, kalau kita bandingkan dengan kota besar seperti Surabaya, itu di kisaran angka 78-an juga itu berimbang. Gitu. Yang tidak berimbang di sininya, di tax ratio. Tax ratio Kota Medan itu angkanya sangat buat kita itu apa gitu ya, miris, 0,00073%. Sementara rata tax ratio kabupaten kota itu 0,54 dan yang tertinggi itu ya Kabupaten Badung itu 6,69. Dibandingkan dengan kota besar seperti Surabaya, Surabaya sudah mencapai 0,8 lebih. Jadi tax ratio ini memang sering dihubungkan dengan tingkat kesadaran masyarakat membayar pajak daerahnya sehingga tax ratio-nya relatif stagnan gitu, stagnan. Ini masalah juga, berarti itu dari tinjauan spektrum tadi ada masalah di luar regulasi dan implementasi. Next. Nah, dari beberapa jenis pajak ini yang menjadi penyumbang terbesar itu berasal dari PBB. Dari target 515 miliar, itu terrealisasi 450 miliar tahun 2019. Pada saat peralihan dari DJP ke BPPRD atau Dispenda waktu itu total hutang yang tertunggak itu ada 1,5 triliun. Bayangkan lebih banyak dari PAD pendapatan daerahnya. Dari PAD-nya yang 1,3 triliun itu, utang yang tertunggak itu lebih besar lagi dari PBB doang. Dari PBB saja. Kenapa? Karena masih banyak wajib pajak daerah yang nunggak. Misalnya kalau bisa dilihat dirilis di berita, itu kita bisa lihat pusat perbelanjaan itu ada yang berutang 58 miliar yang sudah dibayar 10 M. Ya. Ini pun dengan susah payah karena BPPRD itu akhirnya bekerjasama dengan imigrasi. Karena wajib pajaknya berdomisili di luar negeri, di negeri tetangga. Ya. Jadi kasus-kasus seperti ini masih banyak bagaimana pajak yang tertunggak itu menghilangkan potensi yang bisa dicapai dalam PBB. Tapi begitu pun PBB menjadi penyumbang terbesar. Ya. Kemudian berikutnya ada BPATB 253 miliar. Ini dari target 370 M. Itu penyebabnya ya mungkin klasik, yaitu tidak semua transaksi ya. Transaksi dari penjual dan pembeli itu terdata atau dilaporkan kepada BPPRD. Sehingga objek pajak tersebut BPPTB bisa melayang. Kemudian kalau kita lihat pajak restoran, itu namanya kota besar, itu restorannya banyak. Dari target 204 miliar, 190 miliar. Medan ini, bagi peserta sekalian, sudah tahu salah satu juga sebagai pusat kuliner, itu wisata kulinernya. Ya, itu kita berasumsi bahwa dengan wisata kuliner, maka ketahatannya itu tinggi. Gitu. Tapi ternyata beberapa ikon kuliner justru tidak membayar pajak beralasan karena dia bukan termasuk kategori dari objek pajak restoran. Tentu Bapak dan Ibu tahu apa ikon dari Medan. Itu ke Medan, mau makan apa malam? Itu pemiliknya itu masih beranggapan karena nggak ada kata restoran, dia bukan merupakan restoran. Tapi transaksi terjadi dan orang nampak terus apa yang dijualnya itu dari pinggir jalan, itu nampak berapa banyak itu, berapa banyak ya. Nah, jadi ada juga permasalahan di sini bahwa target itu susah dipenuhi. Sebenarnya 204 miliar itu termasuk juga tidak besar, ya. Tapi dengan demikian banyak restoran-restoran yang
katakanlah berkamuflase bukan restoran gitu. Restoran itu identik dengan banyak orang ngopi satu malam, pengunjungnya banyak seperti itu. Dan ini kita lihat ada UMKM yang operasinya malam. Ya kalau malam kita sama tahu kalau di Medan tuh ya raminya malam. Malam apalagi dingin, orang akan cari makanan yang punya lada gitu kan. Nah ini dengan kewajiban pembukuan misalnya 300 miliar menurut PP 55 tentang KUPD itu, Ketentuan Umum Perpajakan Daerah. PP 55 tahun 2016 itu seharusnya dapat dicapai itu 300 juta itu kira-kira kalau dibagi per harinya itu cuma 812.000 dengan harga 22.000 per bungkus ya, per bungkus atau per piring. Nah, itu saya kira cuma 37 satu malam, 37 piring. Nggak mungkin nggak terlampaui itu. Ya, dengan beberapa gerai, tapi itu pun belum terpungut. Ya, jadi yang beroperasi pada malam hari ini tidak bisa juga berpikir bahwa ini kami UMKM. Semua kalau udah ada istilah mikro, kecil, seolah-olah meminta keringanan pajak dan sebagainya. Tapi lihat dari peraturan, peredaran bruto itu lebih dari 300 juta itu harus melakukan pembukuan. Dan tidak ada pembukuannya. Ada juga restoran yang terkenal di Medan hanya buka 3-4 jam, karena 4 jam dia sudah habis. Dia tidak melakukan, orang tahu itu kalau mau makan yang hangat-hangat pada siang hari, dia akan ke sana, dan kemudian itu langsung pemiliknya itu memegang uang, langsung mengembalikan dari meja ke meja. Jadi langsung tagihan itu didatangi ke meja pelanggan, dengan demikian maka kemudian terjadi pergantian pemain di meja itu, pelanggan yang baru masuk karena itu sangat terkenal. Tapi itu pun tidak bisa melakukan pembukaan sehingga tidak bisa dilihat DPP-nya, daftar pengenalan pajak. Jadi di pajak restoran ini juga saya kira ada masalah. Pajak hiburan ini hampir menyentuh target, ini lebih kepada insidentilnya masih kurang, itu menurut penuturan dari Kepala BPPR-nya di media lokal. Pajak parkir ini 26,56 M, ya. Itu banyak penyelenggara pajak parkir. Di sini masalah koordinasi. Yang saya maksud koordinasi tadi adalah objeknya itu pajak parkir dengan retribusi parkir itu berbeda, dan berbeda pula instansi yang menangani. Pajak parkir tentu saja BPPRD, tapi retribusi parkir itu oleh Dinas Perhubungan. Namun ternyata menurut BPPRD ada 15 objek pajak parkir yang masih ditangani oleh Dinas Perhubungan. Jadi kita nggak tahu kenapa bisa ada kewenangan dari instansi A berada pada B gitu. Nah, apa sih susahnya melepaskan sama-sama instansi organisasi perangkat daerah Kota Medan? Ya. Sementara dari retribusi parkir sendiri, itu anggota DPRD Kota Medan itu sempat bersuara keras bahwa 90% badan jalan di Medan ini dipungut retribusinya, tapi kenapa uang yang dihasilkan hanya sedemikian, misalnya seperti itu. Itu rilis tentang pajak ini agak susah didapatkan di media-media online maupun media di Kota Medan, kecuali pada saat itu pandangan umum dari anggota dewan. Nah, lalu muncullah pertanyaan, lebih banyak media itu dihiasi masalah politik, pilkada dan sebagainya. Pajak reklame itu 19 M, target 120, saya kira ini targetnya memang harus realistis karena pemilik pemasang iklan tentu saja sudah beralih ke media online yang tentu saja bukan merupakan target dari pajak reklame. Nah, itu pun anggota dewan tetap melihat ini banyak sekali billboard yang besar, videotron yang besar, kenapa cuma sekian, nah seperti itu. Itu pertanyaan biasa dari dewan. Pajak air tanah, nah ini sedikit memang 9, M karena targetnya juga sedikit, tapi ini masalahnya adalah ada larangan memungut pajak air tanah di
kawasan PT Kim, kawasan industri Medan. Padahal di sana lah objeknya kan, kalau rumah tangga kan bukan objek dari pajak air tanah, tapi kalau industri. Nah, lalu kemudian apakah karena statusnya BUMN atau yang dikecualikan gitu, yang telah memenuhi perjanjian dengan pemerintah, itu belum jelas. Tapi yang jelas waktu itu alasannya adalah dilarang memungut pajak air tanah di PT Kim itu karena takutnya menjustifikasi atau melegalkan pemungutan pajak air tanah di daerah yang menuju area pesisir. Nah, supaya tidak terjadi air laut intrusi air laut, supaya tidak terjadi seperti itu. Saya kira di Jakarta juga kebijakannya mungkin mirip ya, bagaimana supaya intrusi air laut itu bisa dihindari dengan tidak menganjurkan untuk industri menggunakan pajak air tanah. Jadi ini beberapa jenis pajak yang daerah Kota Medan ya. Dari 11 jenis pajak itu sebenarnya ada 10 yang dipungut. Cuma seperti sarang burung walet itu juga kurang produktif sehingga jarang ditampilkan perolehannya. Ya. Kalau dulu kan pernah booming, tapi sekarang udah nggak tren lagi tuh burung walet. Cuma perdanya masih ada. Yang tidak dipungut cuma pajak mineral bukan logam. Ada sih sungai di pinggiran Kota Medan, cuma ongkos pungutnya kalau lebih tinggi tentu saja bagus tidak usah dipungut. Ya. Next. Nah, kalau retribusi ini cuma 90 M. Targetnya 177 M. Dari beberapa jenisnya itu kita lihat PNB. Itu hanya 23,89 miliar. Nah, ya. Realisasi dari retribusi parkir tadi 21,99 miliar. Jadi padahal tadi seperti kata anggota DPRD Medan, itu hampir 90% menurut pengamatan beliau ya. Itu badan jalan dia. Kalau kita saksikan di Medan, bahkan anggota dewan sudah sangat resah karena ini menyebabkan kemacetan. Kemacetan kenapa terjadi? Ya masyarakat juga nggak tahu, mungkin juga petugas parkirnya juga nggak tahu bahwa tempat-tempat pelayanan publik itu bukan objek dari retribusi parkir. Tapi justru di mana tempat ramai di sana terjadi retribusi parkir itu dipungut. Ya masyarakat juga belum mendapatkan sosialisasi yang jelas. Bahwa saya tempat pelayanan umum bahkan sampai di halaman di dalam temboknya itu masih juga dipungut. Nah, next. Nah sekarang penegakan hukum yang saya katakan tadi. Saya menilai bahwa hukum formal pajak daerah retribusi daerah masih belum komprehensif. Ya, ini terbukti masih dicicil ya penguatan itu. Dicicil dari mana? Ketika ada kesadaran dari Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Kota untuk mengoptimalkan, menyadari bahwa perda-perda yang mereka produksi bersama DPRD itu masih belum bisa menjangkau wajib pajak dalam konteks penegakan hukum. Ya. Lebih banyak itu termasuk PP 55 tahun 2016 itu lahir, kemudian PMK 207 tentang pedoman penagihan, bukan penagihan, dan pemeriksaan pajak daerah, juga PMK 208 tentang penilai PBB itu lahir ya karena ada surat Mendagri, Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri melayangkan surat ke Menteri Keuangan supaya bagaimanalah dibuatkan sebuah pedoman supaya pemerintah kabupaten kota ini bisa lebih berdaya lagi dalam penegakan hukum ini. Ya. Begitupun sudah berapa tahun, lebih dari 1 tahun aturan ini ada, itu kita belum melihat ada action dari jurusita pajak, ya jurusita pajak. Ada sih tagihan pajak dengan surat paksa, dan itu aneh, ya. Sudah melibatkan seluruh komponen, TNI, Polri, Satpol PP, Perhubungan, semua dari dapatkan, itu masih ada lagi wajib pajaknya itu yang masih mengelak. Nah, itu dari pajak restoran. Nanti kita lihat ada berita yang kita lampirkan ya. Kemudian penilai pajak daerah ini, ya, untuk
bagaimana melihat mana objek umum, objek khusus sudah ada di 208 itu. Mana yang objek umum, objek khusus, jalan tol dan sebagainya itu. Tapi demikian juga penilai kejadiannya belum ada. Ya, ada satu orang penilai yang berasal dari BPRD, BPPRD itu salah satu pejabat eselon 3, tapi sekarang sudah dimutasi di dinas yang lain atau organisasi perangkat daerah yang lain. Jadi mengandalkan saja kalau itu dari organisasi profesi lah, seperti MAPI seperti itu ya. Nah, tapi dari SDM sebenarnya kan seharusnya dari pelatihan yang sudah diadakan itu bisa dibuat struktur atau fungsional dari jurusita pajak dan penilai pajak daerah ini. Karena ini dimintakan langsung dari bupati dan wali kotanya ke Mendagri ke Menteri Keuangan dan kemudian tapi implementasi itu. Saat pengalihan itu seperti saya sebutkan tadi masih ada 1,5 triliun yang belum tertagih. Ini karena susahnya penegakan hukum tadi sehingga di sini nanti diperlukan koordinasi. OPD penegak perda ini masih gampang. Ya gampang ini ya seperti tadi Satpol PP. Kita bisa bayangkan kalau misalnya PMK 207 2018 itu kita sosialisasikan, kita latihlah Satpol PP-nya itu untuk penegak perda. Mungkin yang background-nya itu menyebabkan mereka kurang bisa menyerap, ya. Sehingga setelah pelatihan ya tinggal hanya sertifikat, tapi action-nya itu masih sangat kurang. Lalu kemudian khasnya Sumatera Utara itu kendala kultur primordial. Primordial ini bukan ikatan suku agama, tapi bisa juga grup, ya. Satu partai itu juga primordial, satu alumni SMA mana itu juga primordial, ya. Satu alumni perguruan tinggi mana itu primordial. Dan ini karena masyarakat Sumatera Utara sangat senang saling membantu, kadang untuk keringanannya juga saling membantu juga, gitu. Untuk adalah beban-beban itu dibagi supaya bisa diringankan oleh yang punya berwenang gitu. Jadi menurut penuturan dari mantan di BPPRD itu bahwa kadang sudah ada juga sekitar 5 orang yang sudah ditindak gitu, ya. Jadi dari sini itu lebih pada kulturnya itu ada tertimpa masalah di Medan itu HP itu yang langsung menjadi jalan keluar karena dia akan hubungi siapa yang kira-kira bisa menjadi pemecah masalah ya, problem solvernya. Nah, sehingga hal ini tentu saja bagi penegakan hukum PDRT menjadi kendala. Jadi kendalanya bukan hanya struktural, tapi juga kultural ini masalah yang perlu kita bahas juga di sini. Lanjut, next. Nah ini tadi kewajiban pembukuan sudah saya sampaikan catatannya, termasuk juga pajak hotel itu. Pajak hotel termasuk rumah apa di sekitar kampus USU, ya. Itu banyak mahasiswa dari luar negeri itu berada pada satu kawasan dia. Itu lebih dari 10 kamar dan tarifnya itu lebih dari 1 juta per bulan. Untuk ini saja itu Satpol PP berhari-hari menungguinya baru pemilik rumah kos itu baru bisa datang. Itu pun ternyata akhirnya mencicil. Mana pembukuannya yang nggak ada, gitu. Pencatatannya nggak ada. Saya yakin ada, tapi dia tidak sampaikan. Jadi kepatuhan wajib pajak daerah untuk melakukan pembukuan ini masih rendah. Nah, terutama untuk jenis pajak restoran, hotel dan pajak parkir yang case-nya telah kita sampaikan tadi. Lanjut. Waktunya singkat ya. Nah ini tadi kasus ya sudah datang dari Kodim Kejaksaan, Polrestabes, Dinas Pemadaman nah, itu berkaitan dengan izin Satpol PP, bagian hukum Centrakun menjelaskan begitu datang yang itu manajernya, manajer pelayanan bukan pemilik. Habis itu dipanggil 1 jam datang kemudian putusannya bukan lagi wajib pajaknya, terakhir baru 2 jam baru datang wajib pajaknya dan seperti itu tadi dia akan menyicil. Itu tagihan dengan surat paksa itu yang 2 kali 24 jam nggak dibayar itu sebenarnya harus dilakukan penyitaan. Penyitaan oleh siapa? Jurusita. Jurusitanya mana? Ini masih jadi pertanyaan. Lanjut. Nah, pajak air tanah ini tadi sudah kita lewati saja. Tapi di sini ada ketentuan dari pasal 31 tentang
jenis pajak yang dapat dibayarkan oleh pemerintah. Apakah yang dipikirkan tadi termasuk itu belum jelas, tapi yang jelas alasannya tadi supaya tidak mengganggu lingkungan, termasuk intrusi air laut. Lanjut. Nah, ini mungkin yang saya apakan Omnibus Law yang sudah diwacanakan di awal 2020 ini, saya kira ada dua hal ya. Ini Omnibus Law saya sebenarnya juga setuju untuk menyiasati kelemahan dari hukum formal dari pajak daerah tadi. Jadi semuanya menyatu tentang perpajakan termasuk pajak daerah. Ada dua kewenangan baru, yaitu penentuan tarif atas pajak daerah secara nasional, karena adanya kecenderungan perang tarif kan, antar daerah gitu kan, serta pelaksanaan evaluasi terhadap perda yang mengangkat kemudahan berusaha. Di sini juga ada kendala kan seperti itu, terutama tentang perda. Kalau tentang tarif tertentu mungkin bisa dari diskusi-diskusi dengan sesama eksekutif itu bisa dilakukan kompromi, dan itu diatur melalui Perpres. Sejak 3 bulan setelah Perpres itu Pemda wajib menerapkannya. Nah, namun tentang perda ini sudah digugat itu pasal 251 sehingga putus MK-nya sudah keluar bahwa perda kabupaten kota tidak bisa dibatalkan oleh pemerintah pusat melalui Mendagri. Yang bisa itu perda provinsi. Di sisi lain, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat itu bisa mengevaluasi perda kabupaten kota. Nah, jadi dia agak sehingga pemahamannya lanjut, sehingga dari sini pemahaman atas putusan MK itu masih menyisakan kebimbangan. Next slide. Nah, ini ya. Nah, sehingga juru bicara Kemendagri sempat menuturkan bila perda provinsi saja bisa, kenapa perda kabupaten kota juga bisa dibatalkan? Tapi itu putusan MK, itu final dan mengikat. Sehingga dari sini mungkin Omnibus Law tadi akan mendapatkan kendala terutama untuk pajak daerah kabupaten kota tadi. Lanjut. Ya, ini kita lihat best practice-nya, ini juga dari Kompas, juga di DDTC juga diungkapkan ya, seperti tadi, yang sangat mandiri itu cuma Kabupaten Badung di Provinsi Bali, dengan andalan utama adalah pariwisata. Lanjut. Ya. Indeksnya lebih besar di Bandung dan Jakarta. Nah, ini insentif-insentif yang diberikan, insentif PBB. Kalau di Sumatera Utara mungkin PKB yang sering. 2 tahun sekali, saya kira itu di akhir tahun itu penghapusan denda ya. Tapi kalau untuk Kota Medan kita belum bisa lihat apakah ada diskon PBB yang ditawarkan seperti di Cimahi ini. Lanjut. Nah, dari sini lanjut. Nah, ini ekosistemnya. Yang mempengaruhi itu adalah kultur birokrasi, perilaku masyarakat, kepemimpinan politik, penegakan hukum, regulasi. Lanjut. Jadi tawaran solusinya adalah lanjut. Next. Reformasi birokrasi itu sebenarnya dari Kementerian PAN itu sampai 2019 roadmap-nya itu, tapi ya daripada walaupun terlambat daripada tidak itu harus dilakukan. Pada area perubahan kultur aparatur tuh, tata laksana, ya, SDM, pengawasan akuntabilitas dan tertib regulasi. Kemudian koordinasi antar lembaga dalam penegakan hukum. Modernisasi perangkat. Itu sudah dilakukan tapping box dimulai tahun 2018 ya untuk Kota Medan. Untuk misalnya pajak parkir, pajak restoran. Nah, ini bermasalah kalau aliran listrik putus tiba-tiba. Misalnya seperti itu kan. Tapping box-nya juga nggak bisa mengeprint gitu. Mengeprint apa yang ada di apa sehingga manual balik. Dan ini mapping dan profiling ini kita lihat itu potensi pajaknya kenapa hilang, karena mapping dan profilingnya mungkin tidak lengkap, dan demikian juga terkait dengan validasi data dari NPWPD-nya. Kadang ada yang nakal berusaha ingin mencoba-coba untuk pinjam nama. Jadi kalau ada tagihan dia bisa mengelak. Ini ada penuturan dari pegawai BPPRD. Kemudian yang terakhir penguatan aspek hukum formalnya ini melakukan melalui Omnibus Law tadi, tapi saya kira ini harus benar-benar melibatkan seluruh stakeholder untuk mendiskusikan ini. Nah, jadi dalam merancang itu saya kira uji publiknya juga harus melibatkan para peneliti ya, praktisi dan sebagainya supaya kita tidak salah untuk membuat hukum formalnya itu.
Saya kira demikian. Ini yang terakhir, ini hanya gambaran tentang area perubahan reformasi birokrasi yang harus dilaksanakan. Tidak seluruhnya, tidak ke-8, tapi yang saya sebutkan tadi itu yang untuk Sumatera Utara itu merupakan prioritas. Saya kira demikian saja pemaparan dari saya, Mbak Ayumi. Ya, untuk selanjutnya mungkin kita bisa saling memberikan input dalam diskusi. Kami kembalikan ke Mbak Ayu. Ya, terima kasih banyak Bapak Hatta Ridho. Ini waktunya kebetulan masih 10 menit, Pak. Iya. Mau dilanjutkan atau kita tampung untuk sesi diskusi, Pak? Ya, kita Untuk lanjutkan sesi diskusi. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Pak Hatta Ridho. Mungkin kita semua bisa memberikan virtual applause ya untuk Pak Hatta Ridho. Tadi pembahasannya sangat komprehensif, sangat dalam gitu Pak ya, dan cara berceritanya bagus sekali Bapak. Saya juga tadi sangat memperhatikan Pak Ridho. Saya izin dulu overview sedikit ya Bapak ya, ini kebetulan ada beberapa atau mungkin banyak ya Bapak dan Ibu yang baru bergabung. Jadi ada beberapa poin nih, tadi saya bisa dibilang menarik ya, menarik benang merah dari pembahasannya Bapak Hatta. Pertama, ternyata target penerimaan pajak dan retribusi di Provinsi Sumatera Utara tergolong mengalami volatilitas begitu ya. Padahal tax rasionya juga dibilang cenderung tinggi ya. Tadi di 2018 itu tertinggi ketiga kalau kata Bapak Hatta seperti itu. Lalu ada beberapa tipologi permasalahan yang tadi saya tangkap ya. Yang pertama adalah masih adanya penegakan hukum yang cenderung lemah. Contohnya itu tadi disampaikan oleh Pak Hatta adalah capaian realisasi PKB itu melebihi target, namun ternyata lebih lagi yang menunggak gitu ya Pak ya, ada 4 juta lebih kendaraan bermotor yang menunggak. Lalu juga kasus di Kota Medan itu adalah hutang dari PBB itu sendiri. Dan kasus lainnya adalah banyak restoran ternyata dengan pemasukan yang cenderung besar itu tidak tergolong pada subjek pajak seperti itu. Lalu permasalahan lainnya adalah masih adanya ketimpangan distribusi penerimaan antar daerah, bisa dibilang seperti itu ya. Contohnya pajak kendaraan bermotor dan BBNKB itu yang masih cenderung besar penerimaannya hanya di Kota Medan, begitu ya Pak ya. Ya, benar. Lalu juga ternyata ada dimensi lain nih, yaitu adalah konflik dan sengketa yang ternyata juga berkontribusi untuk tidak tercapainya potensi penerimaan pajak daerah. Contoh yang tadi adalah kasus utang pajak air permukaan, begitu ya Pak ya. Lalu ada masih belum optimalnya SDM pajak, tadi contohnya adalah belum tersedianya jurusita dan juga penilai PD. Dan ada aspek lainnya juga yaitu aspek kultur, ini yang menarik ya, aspek kultur dan lokalitas. Karena memang desentralisasi kita adalah desentralisasi asimetris, maka memang karakteristik dari satu daerah ke daerah lainnya itu berbeda gitu ya. Kalau di Sumatera Utara sendiri ada kultur yang cenderung primordial, yang memang cenderung masih tinggi seperti itu. Lalu juga tadi Pak Hatta sempat menawarkan sekitar 6 solusi di 8 area perubahan gitu ya. Ini juga nanti akan menarik untuk didiskusikan lebih lanjut ya. Langsung saja nih kita beralih ke sesi tanya jawab dari peserta. Saya akan membacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk dari Google Form yang telah disebarkan oleh panitia. Ini ada cukup banyak Pak pertanyaan yang sudah masuk. Saya bacakan dulu untuk pertanyaan pertama dari Ibu atau Mbak nih. Mbak Melidia, seorang mahasiswi. Ada 2 Pak pertanyaannya. Yang pertama adalah dalam tindakan penagihan tunggakan pajak, apakah skema Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2020 tentang penagihan pajak sudah berjalan di Sumatera Utara? Lalu apa pula nih usaha dari BPRD Sumut dalam meningkatkan law enforcement? Apakah selama ini tidak ada kerjasama dengan stakeholder lain sehingga tunggakan itu dapat tertagih? Seperti itu Pak. Lalu yang kedua, menurut Bapak, ekstensifikasi jenis pajak apakah yang bisa diterapkan di Sumatera Utara khususnya pada pandemi era pandemi COVID-19 ini, Pak? Jadi ada 2 pertanyaan, sudah jelas ya, Pak Hatta? Ya, jelas. Ya, silakan Pak direspon terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mbak Melidia ya. Ini tentang penagihan tadi, apakah sudah diterapkan Undang-Undang 19 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa tadi, PPSP. Ya. Saya kira untuk beberapa case sudah tadi. Kalau untuk Kota Medan tadi sudah ada, cuma tidak bernuansa demikian.
Kita kan kalau dengar surat paksa kan agak serem gitu ya, paksa gitu. 2 kali 24 jam nggak diapakan, nggak dipenuhi, sebenarnya dia bisa dilakukan sita. Sita juga nggak dipenuhi, bisa lanjut ke lelang, kan seperti itu seharusnya. Tapi ini akhirnya dengan kultur seperti tadi, ya, dengan armada yang kita bawa, ya, dari Kodim, Polres, dan sebagainya, ternyata nanti kesepakatan juga mencicil. Mencicil ada kesempatan. Harusnya kalau diikuti mekanisme itu 2 kali 24 jam, dia nggak banding, ya. Ini banding pun tidak. Banding tidak, dan itu utangnya itu 1 M itu pada satu gerai di satu pusat perbelanjaan aja. Dia punya beberapa gerai lagi di pusat perbelanjaan lain yang besar. Jadi itu case yang saya sampaikan tadi. Jadi dengan demikian dari penagihan ini sudah pernah ada, tapi tidak konsisten diterapkan, tidak kontinu, ya. Kemudian yang kedua tentang ekstensifikasi pajak, saya kira kalau ekstensifikasi itu namanya pajak daerah kan closed system. Di luar yang di Undang-Undang 28 2009 tidak dibenarkan untuk melakukan pungutan pajak. Hanya yang dilakukan untuk situasi pandemi ini adalah Pemprov Su itu umumnya menurunkan target penerimaan pajaknya itu 15% berkurang. Ya, karena situasi pandemi itu saya kira lebih banyak keluhan tentang beban hidup, ya, beban hidup. Ya, namanya pajak ini tentu saja termasuk salah satu beban, ya. Jadi yang dilakukan, yang saya lihat sudah dilakukan itu adalah penurunan target. Jadi tidak, ya, tetapi kalau hal-hal lain seperti perluasan basis dan sebagainya itu belum ada dilakukan. Atau kebijakan-kebijakan insentif pajak tertentu itu belum saya dengar dan peroleh informasinya. Demikian, Mbak. Terima kasih banyak Pak Hatta atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Mbak Melidia ya. Lalu selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Ade Setio Haryanto dari BPS Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ini terkait dengan pajak hotel atau rumah kos juga bisa disampaikan seperti itu. Bagaimana penjelasan Bapak tentang pajak daerah untuk kepemilikan rumah kos? Standar pengenaan pajak itu berdasarkan batasan minimal pendapatan omset yang mencapai 300 juta per tahun atau standar minimal jumlah kamar kos, dan apakah aturan tersebut berlaku sama untuk seluruh daerah gitu. Mungkin Pak Hatta juga mengetahui nih beberapa perda dari daerah-daerah lainnya seperti itu. Bagaimana Pak, apakah standarnya sama terkait dengan pajak rumah kos? Silahkan Pak. Ya, saya kira untuk kasus Medan itu semua sudah ada di perda ya. Yang seperti yang saya sampaikan tadi, standar yang diajukan adalah yang lebih dari 10 kamar dan tarifnya itu minimal 1 juta per bulan. Ya. Nah, itu khusus rumah kos. Kalau apartemen itu bukan objek. Tapi ini rumah kos. Dan ini ternyata ada tren di masa sekarang ini, mahasiswa-mahasiswa juga pekerja itu menginginkan kos yang mewah. Tidak seperti zaman saya dulu, pokoknya ada tempatnya bisa tidur, langsung sana gitu. Tapi sekarang ya harus ada AC, harus ada ini. Sehingga bisa dibayangkan itu bahwa bukan berdasarkan yang bruto tadi, tapi parameternya itu atau kriterianya adalah banyaknya jumlah kamar dan tarifnya per bulan yang dikenakan kepada pengguna jasa kos-kosan tersebut. Sehingga contohnya seperti tadi di sekitar Sumatera Utara saja itu yang dihuni oleh mahasiswa dari luar negeri itu sudah banyak itu. Itu misalnya dari Malaysia itu mereka punya tempat sendiri ya. Restorannya pun restoran masakan Malaysia seperti itu ya. Ada restorannya juga. Jadi sebenarnya di sana ada beberapa objek pajak. Saya kira itu. Ya, terima kasih banyak Pak Hatta atas jawabannya. Ini satu lagi mungkin ya dari Google Form, dari Bu Nur Hafizah, BPK RI. Ini terkait keluaran ini Pak, keluaran pajak untuk pembangunan seperti itu. Sejauh mana pendapatan pajak daerah di Sumut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berdampak terhadap kemakmuran dan juga kesejahteraan masyarakat Sumut?
Ini fundamental sekali Pak pertanyaannya. Iya, iya, iya. Silakan Pak. Ya, saya kira ya kalau untuk provinsi saya kira dana itu termanfaatkan ya. Kalau kita lihat misalnya untuk infrastruktur jalan raya, transportasi, itu prasarana jalannya itu dan jembatan itu selalu ada nampak upaya perbaikan terutama di jalan provinsi. Kalau jalan negara itu kan dari Kementerian PU yang dilaksanakan oleh dinas di provinsi. Saya kira untuk pengeluaran pajak ini, pemanfaatan pajak itu dimanfaatkan hanya tidak bisa maksimum ya karena jauh dari potensinya sebenarnya. Ya, bukan hanya pajak, tapi juga retribusi. Pendapatan retribusi khusus itu nggak cukup. Misalnya untuk Medan sampah, di Medan itu volume sampah 2.000, armadanya ada 300-an. Nah, itu retribusinya 30.000 rata-rata per bulan. Itu nggak cukup untuk memenuhi operasional dari truk tipper itu pengangkut sampah sampai ke TPA. Itu untuk pemeliharaannya itu nggak cukup. Nah, jadi memang ini masih mengandalkan dari dana transfer itu untuk Kota Medan maupun Provinsi Sumatera Utara. Apalagi sekarang ini kita lihat ada peralihan menurut undang-undang pemerintahan daerah itu urusan-urusan yang sebelumnya ada di kabupaten kota menjadi urusan provinsi. Misalnya pendidikan. Di awal itu sangat membingungkan gitu kan, sehingga bendahara di sekolah yang sangat jauh di Mandailing Natal sana harus ke Medan untuk mengurus administrasi pencairan dari gaji guru. Itu yang sebelumnya nih, itu terjadi perubahan urusan itu, kewenangan, itu juga menyebabkan pengeluaran penggunaan pajak dari provinsi itu bertambah, tetapi dari segi administrasi pengelolaannya itu tambah kuat saya kira itu, khusus SMA gitu ya, SMK gitu. Ya, jadi saya kira untuk pengeluaran pajaknya Bu Nur Hafizah saya kira itu dimanfaatkan, tapi tentu saja kontribusinya belum bisa maksimum, sehingga untuk masalah-masalah di perkotaan sendiri itu termasuk penanganan sampah tadi itu sangat membutuhkan dari pemerintah pusat. Juga masalah klasik yaitu banjir. Banjir itu masih mengandalkan Balai Besar Wilayah Sungai dan termasuk pemilihan jalan negara yang banyak terluas jalannya itu ada 3 di Sumatera Utara, lintas barat, lintas tengah, lintas timur itu ada Sumatera Utara. Ya, itu jalan negara. Nah, jadi saya kira demikian Bu Nur Hafizah, saya kira pemanfaatan itu sudah dilaksanakan. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Hatta dan Bu Nur Hafizah atas pertanyaannya juga. Saya izin membacakan satu lagi ya Pak ya dari Google Form. Oke, ini ada 2 pertanyaan menarik, saya jadi bingung membacakannya yang mana. Yang ini saja deh. Dari Bapak Alis Traja Dison Silalahi, UMN Al-Wash Hilyah. Bapak Alis Traja menanyakan terkait efektivitas kemudahan yang diberikan oleh pemerintah, yaitu pemutihan pajak, Pak. Pemutihan pajak yang sering dilakukan pemerintah Medan atau mungkin Sumatera Utara, kira-kira apakah program ini mempengaruhi penerimaan pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor, dan bagaimana efektivitasnya selama ini, Pak? Baik, kalau dari Pak Ali ya, dari UMN Universitas Al-Wasliyah tadi ya. Ya, Al-Wasliyah. Saya kira kalau pemutihan pajak ini ya itu seolah-olah sudah menjadi kegiatan rutin ya, karena memang daripada nanti daluarsa pajaknya jatuh, kita lakukan pemutihan. Dan memang nampak dari tampilan fisiknya, kalau sudah mulai bulan September itu, Oktober itu diterbitkan ini peraturan gubernur ini, langsung tempat-tempat itu gerai-gerai untuk pembayaran PKB itu pajak kendaraan bermotor itu menjadi ramai, lebih ramai dari biasanya. Nah, makanya sebenarnya seperti itu, ketika kultur masyarakatnya itu harus dijemput bola juga, memang penegakan hukum ini harus lebih intensif lagi dilakukan. Misalnya kalau kita lihat di DKI misalnya, rupanya ada operasi gabungan ya antara DPPRD DKI, Dispender DKI dengan Satlantas,
Ya di situ ada. Gitu. Nanti kadang Satlantas sendiri BPPRD-nya nggak ada gitu. Jadi Satlantas menanyakan tentang STNK, SIM, sementara menyatakan tentang pajaknya. Jadi banyak yang kalau ada Satlantas menanyakan, ini SIM-nya masih berlaku, STNK masih berlaku, tapi pajaknya sudah habis nih Pak. Dengan gampangnya masyarakat menjawab, ya nanti saya bayar di kantor BPPRD. Gitu. Jadi mereka sudah tahu bahwa bukan kewenangan Satlantas. Nah, jadi dengan demikian maka pemutihan pajak ini harus dilakukan, dan itu di akhir kalau nggak salah 2018 itu juga di akhir tahunnya itu pendapatan itu banyak dipicu di triwulan terakhir. Triwulan keempat itu ketika kebijakan itu diluncurkan baru terjadi lonjakan penerimaan itu. Ya, jadi mengukur efektivitasnya berapa persen ini mungkin kita perlu penelitian jika dilakukan lagi nih Pak ya. Bisa Pak Ali dengan kita juga bekerjasama ini untuk melakukan riset nanti tentang efektivitas pemutihan pajak ini. Saya kira demikian. Menarik Pak, riset terkait dengan efektivitas insentif atau kemudahan dari pemerintah daerah ya Pak. Baik, Pak, saya izin satu lagi Pak, ini datangnya dari USU sendiri, jadi sepertinya saya perlu akomodir nih, yaitu dari Bapak Faisal Eriza, mengenai aspek lain nih terkait dengan permasalahan perpajakan. Apakah aspek primordialisme bisa dihilangkan Pak di Sumatera Utara terkait permasalahan perpajakan? Iya, ya ini menarik ya. Seperti saya kata tadi, primordialisme bukan karena background suku agama gitu. Kalau ini kan multi etnis, di Sumut ini multi etnis dan sudah berkali-kali dicoba oleh kelompok-kelompok yang inginkan perpecahan itu nggak berhasil. Kalau ingin memecah belah suku agama. Tapi ini primordialisme seperti saya katakan tadi, bisa satu grup bersepeda ya, satu grup pemancing ya. Kemudian ini sering berkomunikasi dan kadang kalau ada masalah pajak ini minta pertolongan dalam tanda kutip ya. Bahkan kadang ada yang menyampaikan langsung ke kepala daerah supaya adalah kebijakan misalnya seperti itu. Ya memang karena sangat akrab seperti itu maka ada pegawainya juga di sini. Jadi walaupun masyarakat susah dipercaya, saling menolong itu kadang masalah untuk keringanan pajak juga ada permintaan untuk saling menolong. Saya kira kuncinya untuk menghilangkan bagaimana kultur primordialisme itu ya kultur respect for the law aja gitu, ya, taatan kepada hukum, ya, pada hukum walaupun sudah melakukan yurisdiksinya masing-masing, tapi masyarakatnya juga perlu untuk diajari respect terhadap peraturan, termasuk tentang sanksi, kewajiban mendaftarkan objek pajaknya seperti itu. Dan ini kuncinya ada di koordinasi antara BPPRD dengan misalnya kantor pelayanan perizinan terpadu. Sanksi perizinan itu harus dibuat supaya bisa dicabut izinnya jika tidak memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya. Saya kira demikian. Nah, itu primordialisme bisa dihilangkan dengan pendekatan hukum ya, walaupun hukumnya lebih humanis, mengajarkan respect saja gitu untuk taat. Jadi keteladanan ini penting ya bagi masyarakat di Sumatera Utara untuk sama-sama mematuhi hukum. Ada aja satu cerita bahwa ada satu orang yang punya posisi itu diberi keringanan, itu akan menjadi pembicaraan luas nanti di Sumatera Utara. Ini menjadi contoh tidak bagus. Nah, yang seperti ini yang harus kita hindari. Karena orang Sumatera Utara itu bukanlah orang pengagum orang lain, misalnya dengan posisi ini dia nggak perlu. Karena seperti apa dianggap semua ketua. Nah, itu mungkin sering terdengar ya. Kalau di Medan itu semua ketua, pimpinan semua dia kan gitu kan. Jadi dia tidak menganggap orang yang punya posisi jabatan segala macam itu harus diperlakukan berbeda dengan yang awam yang tidak punya jabatan. Saya kira pendekatan kultural ini lebih kepada mengajarkan untuk respect terhadap hukum ya, menghormati segala aturan yang sudah ada. Nah, baliknya dengan demikian maka konsistensi penegakan hukum juga harus tetap dilakukan. Saya kira demikian untuk Bung Faisal ya. Faisal ya, terima kasih Pak Hatta, semoga terjawab pertanyaannya ya Pak Faisal ya. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab dengan interaksi langsung nih Pak Hatta. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang ingin menanyakan langsung kepada Bapak Hatta, silahkan untuk menekan tombol raise hands yang ada di dashboard Zoom masing-masing.
Lalu nanti saya akan sebutkan siapa, nanti akan bisa bertanya langsung dengan Bapak Hatta. Oke, ini ada satu yang tengah raise hands. Ini spesialis raise hands kayaknya nih. Sudah beberapa kali webinar, Bapak Saud Sahat Sitompul ini bertanya langsung terus nih, luar biasa sekali Pak Saud. Silahkan Pak Saud. Iya. Selamat siang, terima kasih Mbak Lenida. Ya Pak. Selamat pagi Pak Bawono, dan juga salut untuk Pak Hatta ini. Iya. Saya Horas, sering baca Pak Saud. Iya, horas Pak. Saya Sitompul dari Medan juga. Nah, saya sering baca Kopingho Pak. Kuping. Ada, ya, kalau ada pendekar penyandang gelar sesuatu, dia kelihatan memang kalau dia bertemu kita ini bukan nama kosong katanya. Saya begitu juga salut sama Pak Hatta. Jadi nama beliau tidak nama kosong sebagai kepala laboratorium perpajakan itu benar tahu detailnya. Saya cuma mau melihat satu gini Pak, saya kilas tadi ya, bagaimana nanti tanggapan Bapak. Yang pertama, saya lihat tadi itu pajak restoran 190 miliar yang teragih, yang mencapai yang dapat dipungut. Kalau kita 10% kan berarti yang dipajakin itu 1,9 triliun kira-kira Pak. 1,9 triliun kalau dibagi per bulan 150 miliar per bulan. Kalau per hari 5 miliar. Jadi potensi yang dipajakin itu baru 5 miliar per hari. Kalau kita bayangin Medan, ya memang makanya 0,0073 itu Pak. Kalau saya lihat itu makanya penyebabnya 0,0073. Kita sekilas mata melihat seperti itu. Jadi satu istilah untuk Medan Pak, Medan Bung, kan gitu Pak ya. Itu primordial itu kata kasarnya ini Medan Bung. Kalau lampu merah orang jalan, lampu hijau putih berhenti. Nah, jadi terbalik memang logika Medan. Kalau bisa melanggar itu jagoan. Itulah masalahnya di Medan. Itu tadi primordial yang paling apa itu. Pajak daerah kan selalu dikaitkan dengan kultur itu Pak. Cepat baik. Memang karena memungut pajak daerah itu memang harus disesuaikan. Kalau dengan cara umum, seperti cara dengan yang lain, beda. Kalau kita bandingkan dengan Badung, itu orang Bali itu luar biasa, nggak usah dipungut pun mereka bayar. Orang Bali itu kesadaran untuk itunya sangat tinggi. Jadi nggak susah kita bandingkan. Kalau untuk Sumatera Utara, yaitu menurut pertanyaan saya, kalau dari hasil penelitian Bapak, untuk itu ciri-ciri yang khas seperti ini, sudah ada nggak yang dibuat peraturan daerahnya memang harus spesifik juga? Itu kira-kira. Kalau masih umum saya kira ya begini juga kita terus. Karena itu tadi persoalan peraturan yang menjadi masalah ini sama primordial. Kemudian yang kedua, ada satu perbandingan kita atau satu pegang kita kalau mau memungut pajak, cost and benefit. Cost and benefit. Nah, di daerah-daerah Bapak sudah mengatakan tadi untuk pajak kendaraan bermotor ini, BBN kendaraan bermotor sulit karena nggak ada kantor samsatnya, nggak ada ininya, nggak ada satpol pp-nya. Nah, dari penelitian Bapak sudah ada nggak kira-kira yang menghasilkan bahwa besar mana ini cost benefitnya kalau diterapkan dengan baik ini di masing-masing daerah? Yang gue itu pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak Saud. Silakan Bapak Hatta sudah mengerti ya Pak ya pertanyaannya ya Pak ya. Silakan Pak. Saya wajib mengerti nih kalau Pak Saud. Baik Pak Saud ya. Itu Bapak telah membantu saya untuk menghitung dari potensi pajak restoran dengan yang sudah terbayar itu aja sebenarnya 5 miliar per hari. Iya. Dan itu beda yang siang dengan yang malam Pak. Yang malam lebih apa lagi? Kita lihat pasar kaget dan segala macam itu. Kalau penelitian tahun 93 aja pada zaman Orde Baru dulu, itu yang diperingkan Pak, itu tukang nasi goreng, ya jual nasi goreng. Itu satu malam 400.000 Pak. Bisa dikonversikan kalau zaman sekarang itu berapa? Itu yang pernah diteliti pada sebelum Orde Reformasi. Setelah Reformasi ini saya kira yang 3-4 juta itu. Nah, tapi siapa yang mau mengutnya? Bagaimana mengutnya? Taping box-nya di mana orang nggak pakai ini Pak? Mereka tempat juga tak punya, hanya tenda. Ya, tenda di depan ruko yang sudah tutup pada jam 6 sore. Nah, lalu, jadi apakah perda yang sudah ada ini
ada perda yang sudah spesifik untuk bagaimana menjaring ini. Ini disinilah kelemahannya, Pak. Perda itu kadang diikuti perwal, tapi di luar dugaan perwalnya cuma 2 lembar, Pak. 2 lembar, lembar pertama itu konsideran, Pak. Lembar kedua isinya dengan demikian maka Perda nomor 3 tahun 2019 tentang pajak reklame itu dengan demikian sah untuk dilaksanakan. Demikian, baru tanda tangan wali kota. Cuma itu, Pak. Tidak merupakan jabaran operasional yang Bapak sebutkan lebih spesifik tadi. Perda misalnya membutuhkan waktu dengan DPRD, mungkin ya perwal lah bisa untuk kebijakannya. Jadi dengan demikian maka kita harus akui bahwa produk-produk perda maupun perwal yang dibuat ini itu jarang melalui kajian, Pak. Belum ada konektivitasnya dengan misalnya apa yang dilakukan di Balitbang. Ya, harusnya hasil dari Badan Penelitian Pengembangan Penelitian itu dijadikan untuk dasar untuk membuat kebijakan atau memperbarui regulasi. Dengan kondisi yang spesifik, saya kira memang perda yang spesifik ini saya kira inilah ya. Kalau saya pernah bercerita, janganlah di Jawa, di Kalimantan Barat itu kawan saya dosen itu bercerita bahwa mereka sering dimintai oleh Pemprov maupun pemerintah kota Pontianak itu untuk bagaimana membuat akademis, naskah akademis untuk perda. Ini enggak, perda itu kalau bisa dilihat perdanya, bisa dibuka di apa, itu isinya ya menurunkan Undang-Undang Nomor 28 2009 saja. Nah, apa yang ada di Undang-Undang 28 2009 itulah direproduksi di perda. Nah, tapi saya kira 2 tahun belakang ini ada, Pak, tapi bukan tentang pajak, Pak. Pernah juga diajak kita untuk melihat membuat rancangan perda tentang administrasi kependudukan yang sangat rumit, Pak. Itu pernah dibuat. Sekarang itu kemarin itu BKD-nya itu datang ke kampus itu membuat supaya kita itu membuat patokan untuk memberikan tunjangan perbaikan penghasilan TPP. Jadi di situ ini organ-organ yang mulai membuka diri. Tapi saya kira BPPT karena banyak yang perlu dilakukan, saya kira BPPT juga harus demikian. Seperti yang disebutkan Mbak Ayumi tadi, saya tahun lalu terlibat dalam survei IKM yang baru itu, Pak, terlibat, Pak. IKM dan tatarannya itu dia baik, tapi baik di level yang standar gitu, bukan di level atas dalam kategori baiknya. Itu indeks kepuasan masyarakat. Dan yang areanya itu yang pada area pengaduan, nah itu tindak lanjut pengaduan itu yang sudah dilakukan. Jadi kalau pertanyaan pertama Bapak tentang perda di Medan atau Sumatera Utara harus spesifik, itu belum kita jumpai, Pak. Belum kita jumpai. Saya kira ini perlu di luar pemerintah juga seperti perguruan tinggi untuk sama-sama ini, dan kalau bisa supervisi dari DDTC kan seperti itu ya, Pak Wawon. Kemudian ini tentang cost dan benefit PKB ini, Pak. Ya seperti saya bukakan tadi bahwa PKB ini primadonanya karena jumlah kendaraan beredar itu linear dengan jumlah kendaraan yang dibeli gitu ya. Seharusnya tidak susah untuk pendataan karena dealer kan bisa dilihat. Hanya sekarang masalah PKB ini sosialisasinya ke masyarakat juga masih ada masyarakat yang beranggapan bahwa ketika mereka membeli sebuah kendaraan bermotor termasuk roda 2 tadi, mereka merasa sudah bayar pajak untuk selamanya. Sekali bayar untuk selamanya gitu. Mereka nggak tahu bahwa PKB itu harusnya per tahun gitu. Nah, kemudian jangkauan pelayanan, Pak, jangkauan pelayanan gitu kan. Bank referensinya itu Bank Sumut, ya, Bank Sumut mungkin jumlah kantornya tidak sama dengan bank yang lain, Bapak tahu yang sampai ke desa ya. Itu jangkauan pelayanannya mungkin ada. Seperti itu juga jadi kendala sehingga kalau untuk PKB ini kalau harus di Bank Sumut, saya kira harus bekerjasama dengan bank lain yang punya jangkauan pelayanan hingga ke desa-desa. Kadang di ibu kota kecamatan juga nggak ada, Pak. Ya, bank-bank pemerintah daerah. Kita ngerti maksudnya untuk meningkatkan kapitalisasi di bank itu, tapi harusnya kalau jangkauan pelayanan lebih bagus kan, kos yang masuk kan lebih banyak atur itu.
Saya kira 0,0073 tadi bukan saja oleh faktor tidak mau membayar, tapi juga jangkauan pelayanan mungkin. Kalau itu untuk jenis PKB ya. Saya kira untuk benefit yang dirasakan, kita juga belum, kayaknya ke depan harus meneliti juga tentang perilaku ini Pak. Nah, apakah karena masyarakat Medan kan Bapak tahu itu orangnya cuek, acuh gitu ya, acuh gitu. Jadi mereka jarang menanyakan juga tentang itu uang pajak ya yang dipakai untuk membangun itu. Nah, itu jarang itu tercetus. Mereka anggap urusan pemerintah ya pemerintah. Dengan demikian maka partisipasi itu juga jadi masalah kalau misalnya untuk retribusi sampah tadi. Ya, kalau mereka nggak rangkum mereka nggak akan membayar lagi. Gitu. Nah seperti itu. Jadi kritisnya itu sangat seperti Bapak bilang tadi, primordial adalah ini Medan boom, agak lain dari yang lain gitu, seperti itu. Jadi yang intervensi yang harus di situ memang intervensi hukum, baik hukum formal maupun penegakan hukumnya Pak. Saya kira itu Pak Tompul. Saya kira sumbang saran Pak Saud itu bagus juga diberikan untuk Kota Medan. Demikian Mbak Ayu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Saud, Pak Hatta atas responnya juga. Ini kita ada lagi yang sudah raise hands, Bapak Indra Effendi Rangkuti. Silakan Pak, langsung diaktifkan video dan suara. Lalu, ya silakan Pak sebutkan dari institusi mana dan juga pertanyaannya Pak, singkat. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang selamat siang kepada kita semua ya. Nah ini kebetulan Pak Hatta itu juga pimpinan saya ini Bu di Teksen terus. Jadi, tentang masalah pajak daerah ini mungkin yang perlu saya kira yang perlu menjadi perhatian kita, saya sepakat dengan Pak Hatta itu tadi, memang tidak ada sepertinya sinkronisasi antara peraturan teknis ya Pak Ridho ya, peraturan teknis dengan peraturan di atas ya, antara perda dengan undang-undang misalnya seperti itu. Contoh misalnya saat ini saya kira yang perlu kita buat kalau untuk Medan, misalnya Mahkamah Konstitusi pada tahun 2013 itu sudah membatalkan salah satu sumber penerimaan pajak hiburan itu dari lapangan golf, kan begitu. Tapi ternyata di Perda Medan itu belum dirubah sampai hari ini. Salah satu objeknya itu. Nah, yang kedua mungkin juga untuk di Kota Medan lah seperti kita perhatikan, ya, tentang perwal penagihan dan pemungutan. Itu hanya dari 11 jenis pajak daerah, itu hanya berlaku untuk 7 jenis. Sehingga akhirnya nanti kita khawatirkan ketika nanti dipungut ini untuk apa namanya, ya, untuk pajak daerah, ya, untuk pemungutan pajak daerah yang lain jadi persoalan. Misalnya contoh, ada pajak A, ya, yang sebenarnya juga memerlukan aturan yang sama, tapi karena peraturan wali kota Medan hanya membatasi pada 7 jenis pajak yang bisa dipungut yang bisa ditagih dengan perwal tersebut, akhirnya jadi masalah. Nah ini saya kira Pak Hatta itu yang perlu jadi fokus perhatian kita, ya. Nah yang berikutnya saya kira di sini saya juga ingin berdiskusi, bertukar pikiran dengan Pak Hatta Ridho ya. Salah satu yang jadi persoalan di Sumatera Utara ini adalah tentang penentuan pemungutan pajak di lintas kabupaten kota. Jadi ya lintas kabupaten kota. Jadi ada saya temukan kasus misalnya sampai hari ini, ya, contoh misalnya pajak mineral bukan logam dan batuan, ya. Lokasinya itu ada di perbatasan misalnya antara kabupaten A dengan kabupaten B. Nah, ini sampai hari ini ada beberapa kabupaten kota itu yang berbatasan itu ternyata jadi bertengkar atau jadi ribut, ya. Ini siapa yang berhak memungut? Ya, untuk lokasi objek misalnya lokasi sungai, ya. Sungai itu kebetulan membelah kabupaten kota. Nah, ini jadi persoalan juga ini saya kira. Jadi di sini mungkin saya minta pendapat Pak Hatta itulah apa strategi kita, ya mungkin dari perguruan tinggi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ini. Dan yang berikutnya saya kira juga di sini kita juga bisa sama-sama sampaikan, memang kalau bisa Pemko atau Pemkap yang ada di seluruh Indonesia, ini juga secepatnya juga mengupdate peraturan. Jadi contoh misalnya, saya baru-baru ini ngikuti diskusi, ya, saya akui itu benar, ya. Contoh misalnya untuk daerah Polonia, itu seharusnya itu tidak lagi menjadi zona strategis itu, daerah Polonia. Kenapa? Karena bandara sudah pindah dari situ. Tapi tarifnya
zona strategisnya untuk PBB masih sama dengan ketika bandara masih ada di sana. Ya, itu dia di situ saya kira. Dan yang paling penting saya kira juga di sini, bagaimana aparatur pajak daerah kita di seluruh Indonesia itu lebih lihai lagi dalam bergerak, ya, terutama dalam bergerak untuk melakukan pendataan dan sebagainya, sehingga nantinya jangan sampai misalnya justru wajib pajaknya lebih pintar mengakali pajak daerah ketimbang aparat fiskusnya. Jadi kalau saya teringat ceritanya Sherlock Holmes, ya, ada hal yang menarik yang dikemukakan oleh Sherlock Holmes ketika itu, dan saya kira ini sangat tepat ditetapkan untuk pajak, yaitu apa? Ketika seorang musuh sudah melangkah 3 langkah ke depan, maka seorang polisi atau penegak hukum harus melangkah 6 langkah ke depan. Nah, ini saya kira memang yang sangat kita harapkan untuk aparat fiskus di daerah, sehingga pemungutan pajak daerah ini tidak bermasalah. Saya kira itu saja. Sekian, terima kasih Mbak. Ya, salam hormat juga untuk sahabat saya Pak Bawono. Nah, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Indra, luar biasa nih. Ada quote dari film atau buku juga gitu ya. Silakan Pak Hatta, sudah mengerti Pak pertanyaannya ya. Yang pertama terkait regulasi ya, yang kedua terkait dengan pajak di lintas daerah begitu ya Pak ya. Ya, silakan Pak Hatta untuk merespon. Ya, seperti tadi ya, Bung Indra ya, karena perwalnya juga justru membatasi ya tagihan dan pemungutannya pada jenis. Saya kira itulah maka Menteri Keuangan mengeluarkan PMK 207 ini sebagai pedoman ya, sebagai pedoman untuk penagihan pemeriksaan pajak. Cuma sekarang masalahnya pelaksanaannya. Saya yakin ada kolega saya juga pernah melakukan pelatihan ini tentang pemeriksaan pajak dan sebagainya, tapi tidak ditindaklanjuti dalam bentuk aksi. Kemudian tentang mineral bukan logam dan batuan di perbatasan ini, sengketa perbatasan ini bisa ruwet ya, karena tidak seperti di daerah perkotaan, di daerah pedesaan ini kadang ada juga desa, jangankan kabupaten, desa sendiri tidak tahu tapal batasnya, ya koordinatnya berapa, lintang utara, bujur timurnya itu nggak tahu. Karena ada desa-desa yang sudah ada dari dulu pun, tapi perdanya juga belum ada. Itu kondisi di kabupaten. Sementara dasar untuk terbentuknya desa itu adalah perda. Sementara di bagian lain, ada di satu daerah itu marah, Menteri Keuangan, BPK pun marah ya, ada perdanya, desanya nggak ada. Kan gitu. Kalau di Sumut desanya banyak, perdanya belum ada. Jadi batasnya itu belum ada. Nah, kan seperti itu kan. Nah, jadi kalau mengatasi ini sekali lagi ya gampang aja jawab koordinasi, cuma melaksanakan koordinasi itu yang susah. Bagaimana supaya ada batas pengambilan batuan itu di wilayahnya, apakah itu termasuk dalam dasar pengenaan pajaknya ketika batu itu hanya di perbatasan itu, apalagi dia bisa bergerak, namanya di sungai kan seperti itu kan. Sungai batunya hari ini di Deli Serdang rupanya dia mengalir ke Sergei kan seperti itu. Dari Sergei, Sungai Ular itu ada 3 kabupaten itu yang dilewati, Simalungun, Sedang Dage, dan Deli Serdang misalnya seperti itu. Itu memang bisa memperuncing masalah. Tapi saya kira itu semua bisa diselesaikan oleh fiskusnya dengan melibatkan juga aparat penegak hukum supaya ada saksinya gitu. Kemudian tentang kawasan Polonia ya, ini masalah PBB ini memang cukup rumit ya. Dan bagaimana ketika NJOP-nya itu dilakukan peninjauan 3 tahun sekali, yang 4 tahun 2019 itu mendapatkan resistensi yang cukup keras dari masyarakat. Ya. Tapi untuk khusus masalah Polonia misalnya, sudah faktor tiadanya bandara lagi, dan sebentar lagi juga Lanut itu akan dipindahkan ke Kabupaten Langkat, sehingga itu menjadi sesuai dengan RT RW-nya Kota Medan, Sumatera Utara juga ya. Nah, jadi saya pikir PMK yang satu lagi itu harus berdomin deh. Ya 208 2018 itu, di situ ada nilai indikasi rata-rata gitu kan. Nah, zona nilai tanah seperti itu semuanya harus menjadi faktor yang dihitung supaya bukan hanya menaikkan tarif PPRT-nya, tapi juga memberikan kejelasan dan akurasi dari rumus penghitungan dari pajak terhutangnya. Karena
seperti kata Bung Indra tadi, ya masyarakat juga punya versi sendiri untuk menghitung itu. Dia datang ke konsultan pajak, jadi dia tahu berapa sebenarnya bebannya, kan seperti itu. Nah, apalagi di Medan kan, apa-apa pasti pakai data tandingan kan, tandingan deh. Dia tidak mau begitu saja percaya dengan apa yang disodorkan oleh pemerintah seperti itu. Jadi saya kira benar bahwa mapping dan profiling tadi dengan mengikuti ketentuan di PMK 208 2018 itu juga itu bisa dilaksanakan secepatnya dan direproduksi menjadi produk perda yang merupakan revisi dari perda PBB yang tahun 2011. Kira itu yang bisa saya sampaikan merespon dari Indra tadi, Mbak Ayumi. Terima kasih banyak Pak Indra atas pertanyaannya, Bapak Hatta. Terima kasih banyak. Dengan ini saya akan mencukupkan ya sesi diskusi kita pada siang hari ini karena waktu juga menunjukkan sudah pukul 11.30. Namun sebelum melanjutkan, saya izin untuk mengklarifikasi bahwa ternyata ada satuan digit yang salah Pak terkait dengan tax ratio Kota Medan. Jadi bukan 0,00073%, tapi 0,73%. Kami mohon maaf dan artikelnya sudah kami perbaiki Bapak. Tapi tetap saja ya, message-nya sama begitu ya Pak ya, sebagai salah satu kota besar justru. Untungnya kita berdiskusi kan. Iya, terima kasih banyak Bapak ya, sudah mengingatkan kami juga ini Pak. Ya, terima kasih banyak. Bagi para peserta, terima kasih juga atas animonya yang sangat luar biasa. Ini masih bertahan 367 peserta Pak, luar biasa sekali. Nah, kembali saya sampaikan, Bapak dan Ibu peserta akan diberikan slide materi presentasi dan e-sertifikat apabila telah mengisi lembar evaluasi yang berada pada dashboard peserta. Baik, terima kasih banyak. Kita telah berada di penghujung acara webinar. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Darussalam, Bapak Dani Septriadi, Bapak Bowono Kristiaji, Bapak Hatta Rais, dan Bapak Ibu peserta yang telah berpartisipasi dalam webinar pada hari ini. Sungguh luar biasa diskusinya, semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa juga untuk simak terus di DDTC News untuk webinar-webinar selanjutnya. Terima kasih, saya Linida Ayumi pamit undur diri, tetap sehat dan tetap semangat. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hatta atas sharingnya. Sama-sama Pak. Sehat selalu dan sukses Pak ya. Sama-sama Pak, sehat selalu. Salam buat teman-teman di